Tahukah kalian, tumbuhan itu sebenarnya bisa berkembang biak dengan cara kawin dan tidak kawin. Selamat datang di channel ini Guru Budi, channelnya pembelajaran kita semua. Sebelum mulai, yuk mari kita putar dulu intronya. Yuk mulai, ayo. Udah lama, yuk cepet. Ya. Bukan intro ya kayak gitu, Dodo. Ganti. Nah, gitu dong. Ini baru benar. Tahukah kalian bahwa tumbuhan itu adalah makhluk paling berharga di muka bumi ini? Tapi berharga mana ya sama uang? Ujung-ujungnya uang lagi. Tumbuhan itu berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif, atau dengan kata lainnya kawin dan tidak kawin. Saya terima nikah dan kawinnya Eni Hambia binti Abdul Wahid Masyarakat jadi bayar tunai. Abdul Wahid Masyarakat jadi bayar tunai. Abdul Wahid Masyarakat jadi bayar tunai. Tapi lumayan bisa makan gratis kalau banyak yang kawin itu ya. Loh, kok jadi ngomongin tentang kawin? Balik lagi kita ke masalah tumbuhan ya. Kali ini Guru Budi akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Semuanya ada 8 buah cara berkembang biak vegetatif pada tumbuhan. Oke, kita langsung saja lihat saja ya video pembelajarannya. Yuk kita putar. Bukan film, Dodo, putar video pembelajarannya cepat. Nah, di nomor pertama itu ada yang namanya perkembangbiakan vegetatif secara spora. Spora adalah inti sel yang berubah, bukan berubah jadi satria baja hitam ya. Apaan? Lanjut lagi. Jadi spora ini adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Letaknya ada di kotak spora, atau sebutan lainnya adalah sporangium yang berkumpul dalam sorus. Spora ini adalah ukuran sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Yang jelas bukan bantuan kamu. Kumpulan kotak spora di bagian tepi bawah daun berupa bintik-bintik kecoklatan. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau subur. Jika sporangiumnya pecah, spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora itu kemudian akan berubah menjadi tumbuhan baru. Begitulah cara tumbuhan spora berkembang biak. Contoh dari tumbuhan spora antara lain lumut, jamur, tumbuhan paku, rane, dan lain-lain. Dan untuk tumbuhan nomor kedua adalah rimpang. Menurut Wikipedia, rimpang adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Suku temu-temuan dan paku-pakuan merupakan contoh yang biasa dipakai untuk kelompok tumbuhan yang memiliki organ ini. Rizoma biasanya memiliki fungsi tambahan selain fungsi pokok seperti batang. Yang paling umum adalah menjadi tempat penyimpanan produk metabolisme atau metabolit tertentu. Rimpang menyimpan banyak minyak atsiri dan alkaloid yang berkhasiat pengobatan. Alkaloid merupakan senyawa yang bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen dan biasanya berupa sistem siklis. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang alkaloid,
bisa kalian cari sendiri ya, karena ini sangat-sangat memusingkan. Jadi tumbuhan ini cocok untuk macam-macam pengobatan dengan khasiat tertentu yang berbeda-beda. Rhizoma yang membesar dan menjadi penyimpan cadangan makanan biasanya dalam bentuk pati, dinamakan tuber atau umbi batang. Contoh dari rhizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain. Kemudian untuk nomor 3 itu ada pada kelompok umbi-umbian. Umbi pada dasarnya merupakan modifikasi dari batang maupun akar. Umbi biasanya akan berbentuk bulat seperti donat karena merupakan sebuah struktur yang membengkak seperti kerucut dan tidak beraturan. Umbi juga berfungsi sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Berdasarkan modifikasinya, umbi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu umbi batang dan umbi akar. Umbi batang terbentuk dari modifikasi batang. Umbi batang tidak memiliki ruas dan sisik seperti pada rimpang karena strukturnya yang menggembung besar, sehingga memiliki permukaan yang licin seperti lantai yang yang baru dipel ya, bukan bau. Sedangkan umbi akar merupakan modifikasi dari akar, baik akar tunggang maupun akar cabang, bukan cabang seperti pada bang ya. Pada modifikasi akar tunggal, struktur yang membesar adalah batang akarnya. Umbi lapis memiliki bagian pangkal yang agak keras yang disebut dengan sebutan cakram. Awas, bukan cakram yang ada pada rem. Cakram merupakan batang yang sesungguhnya dari umbi lapis. Sisik pada umbi lapis merupakan struktur yang berlapis dan berdaging. Sisik ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan ya. Jadi kesimpulannya, umbi-umbian ada 3 macam: umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Contoh dari umbi lapis seperti yang tadi kita ketahui ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kemudian untuk umbi batang contohnya adalah 1. Kentang. Kentang pada umumnya memiliki kulit berwarna coklat muda atau coklat tua. Kalau saya sih warnanya putih. Tanaman ini memiliki beragam kandungan gizi seperti polifenol, vitamin C, asam float, protein, karbohidrat, dan sebagainya. Kemudian contoh yang lainnya ada tahlas dan bunga dahlia. Dan untuk umbi akar, contohnya adalah wortel. Wortel merupakan umbi akar yang termasuk sayuran dengan banyak sekali manfaat dan khasiat yang baik. Berarti wortel ini termasuk salah satu sayuran yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena baik ya. Manfaat paling utama yaitu untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin A-nya yang sangat tinggi. Selain wortel, ada juga singkong, ubi jalar, dan lain-lain. Kemudian untuk nomor selanjutnya adalah geragi dan stolon. Ingat, geragi dan stolon itu berbeda, tidaklah sama seperti hatimu dan hatiku.
Stolon merupakan modifikasi batang yang biasanya dikembangkan oleh tumbuhan ternak. Tumbuhan ternak adalah tumbuhan yang batangnya lunak karena tidak membentuk kayu, sama seperti hatiku lunak. Stolon adalah jenis khusus dari modifikasi batang tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dirinya sendiri. Batang stolon yang tumbuh dan menjalar memiliki ruas dan buku. Stolon merupakan perpanjangan tunas yang tumbuh secara menjalar atau mendatar sejajar dengan permukaan tanah. Stolon menjadi organ perbanyakan vegetatif alami tumbuhan. Pertumbuhan tanaman stolon yang sangat cepat ini kadang menjadi masalah, khususnya bagi para petani. Tumbuhan stolon merupakan jenis tanaman invasif dan bertindak sebagai gulma bagi tanaman yang lain. Ingat, gulma itu adalah hama pengganggu. Tapi tenang, saya bukan hama pengganggu buat hubungan kalian. Apa perbedaan geragi dengan stolon? Geragi dan stolon sama-sama merupakan bentuk modifikasi batang yang menjalar di tanah. Tetapi kedua bentuk vegetatif pada tumbuhan tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Geragi merupakan batang yang menjangkar di atas permukaan tanah, dan jika batang tersebut tertimbun dengan tanah, akan tumbuh menjadi tanaman baru. Sama hatiku juga, jika tertimbun oleh perasaan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang baru. Apaan sih? Kita lanjut. Contoh tumbuhan geragi adalah tumbuhan pegangan dan semanggi. Sedangkan geragi yang menjalar di bawah permukaan tanah disebut dengan sebutan stolon. Contoh tumbuhan yang menjalar di bawah permukaan tanah adalah rumput teki, bukan rumput teka-teki ya. Dan untuk yang terakhir itu adalah perkembangbiakan secara tunas. Tunas tanaman adalah bagian dari tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau tumbuhan. Tunas dapat terdiri dari batang ditambah dengan daun muda atau calon buah, calon bunga. Umumnya, sebagian besar tunas terbentuk di ujung batang atau di pangkal daun. Selain itu, tunas dapat berkembang menjadi bunga dan juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan tunas umum. Pertumbuhan tunas memberi tanaman keuntungan yang sangat besar, terutama selama berbulan-bulan musim hujan, karena daun yang berada dalam kuncup dapat membuka dengan sangat cepat ketika cuaca mendukung. Kalau saya sih cuacanya kalau hujan pagi-pagi ya mending tidur lagi enak pakai selimut. Ini memungkinkan tanaman memiliki daun yang siap digunakan untuk fotosintesis. Selain itu, tunas berfungsi sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan lainnya. Kubis, selada, dan brokoli adalah contoh tunas yang membentuk bagian tanaman yang bisa dimakan. Contoh dari tumbuhan tunas adalah bambu. Tunas bambu atau yang kita sebut dengan sebutan rebung, bukan rebus ya, tapi rebung, adalah tunas yang masih muda yang tumbuh dari akar bambu. Masyarakat Indonesia dan Asia sering menggunakan rebung sebagai bahan makanan. Kemudian ada tebu. Tebu adalah tanaman yang berkembang biak secara bertunas, dapat ditanam untuk
diolah menjadi gula dan pecin. Tanaman ini hanya tumbuh di daerah yang beriklim tropis. Dan contoh yang terakhir adalah cocor bebek. Nggak ada ya cocor ayam, cuman ada cocor bebek. Cocor bebek adalah tumbuhan sukulen atau mengandung air yang berasal dari Madagaskar. Tanaman ini terkenal karena metode reproduksinya menggunakan tunas yang tumbuh tidak normal atau jenisnya adalah tunas adventif. Akhirnya selesai juga. Soalnya ini kebelet pipis dari tadi ditahan-tahan demi menjelaskan tentang perkembangan vegetatif kepada kalian. Bagi yang suka dengan video ini, tolong kepada kalian like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian untuk membantu channel ini supaya terus berkembang. Saya ucapkan terima gaji yang sebesar-besarnya. Udah kebelet nih mau pipis ke WC. Dah. Stop, penutup bro, bukan pembukaan dodol. Penutup, ganti. Ini editornya siapa sih, salah mulu dari tadi.